ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما واتقوا الله الذي تساءلون به يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan tentang silsilah a'mal al-qulub, tentang rangkaian amal-amal hati. Dan sudah dijelaskan pada pertemuan yang pertama tentang pentingnya menjaga hati ini. Dan hati memiliki amal, kewajiban sebagaimana anggota badan lainnya. Dia memiliki kewajiban. Dan kita telah mengawali pembahasan rangkaian amal-amal hati ini tentang keikhlasan. Dan sudah dijelaskan makna dari keikhlasan, di antaranya adalah tasfiyatul amal an mulahadhatil makhluqin, membersihkan amal ibadah seorang dari perhatian makhluk-makhluk Allah, dari perhatian manusia. Jadi seorang betul-betul dia beribadah hanya untuk Allah dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula telah dibawakan di antara dalil yang menunjukkan kewajiban seorang hamba dalam mengikhlaskan amalnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah itu semata hanya untuk Allah. Kemudian Allah menyebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-14, Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Katakanlah wahai Muhammad, hanya kepada Allah aku beribadah dengan mengikhlaskan ibadahku hanya untuknya. Jadi kita telah mengetahui betapa pentingnya keikhlasan dalam beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Kemudian pembahasan berikutnya berkaitan dengan bab ini adalah dhammur riya wa ahlihi, celaan terhadap perbuatan riya. Riya itu seorang mengerjakan suatu amal ibadah untuk dilihat orang, dilihat oleh manusia, kemudian dipuji oleh mereka. Ini namanya riya. Ya, ada namanya sum'ah. Sum'ah itu seorang mengerjakan suatu amal ibadah supaya didengar oleh manusia, kemudian dipuji oleh mereka. Jadi kan ru'yah dari mata. Kalau sum'ah telinga supaya didengar. Kalau riya supaya dilihat. Sama-sama menginginkan pujian dari manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dilarang ya riya dan sum'ah. Itu berbuat, beramal supaya dilihat oleh manusia atau didengar oleh manusia lalu dipuji oleh mereka. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang-orang yang riya dan tidak mengharapkan akhirat. Dalam surat Hud Allah mengatakan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha." Barang siapa
yang menghendaki dunia, ya, yang menghendaki kehidupan dunia ini dan perhiasan-perhiasan dunia ini, niscaya kami akan memenuhi, ya, apa yang mereka inginkan. Jadi Allah berikan, karena Allah Maha mengetahui niat-niat manusia. Allah maha mengetahui hati-hati kita, ya. Barang siapa yang menghendaki dunia dan keindahannya, kami penuhi mereka akan amal-amal mereka di dunia ini, yaitu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia ini tidak dirugikan sedikit pun. Semua yang mereka inginkan Allah berikan, kalau kepentingan dunia yang mereka inginkan. Tetapi apa akhiratnya? Kata Allah Ta'ala pada ayat berikutnya, ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah orang-orang yang mereka tidak memiliki sesuatu pun di akhirat kecuali neraka. Karena mereka sudah mengharapkan dunia yang diinginkan, dan Allah berikan pada mereka dunia itu. Maka di akhirat tidak mendapat bagian. Allah akan berikan mereka di dunia, dan di akhirat adalah naudzubillah min dzalik, mereka mendapatkan neraka, yakni api neraka. Sama halnya dengan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat yang ke-18, man kana yuridul ajilah ta'ajjalna lahu fiha. Barang siapa menghendaki yang cepat di dunia ini cepat, ya, tidak lama. Barang siapa yang menghendaki yang cepat, itu dunia ini, ajjalna lahu fiha, kami berikan dia secepatnya apa yang dia inginkan, ya. Mana sya'u liman nurid, kami berikan apa yang kami kehendaki, ya, bagi orang yang memang menghendaki akhirat itu. Kemudian kata Allah Ta'ala, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha, kemudian kami jadikan neraka Jahannam baginya, dan dia akan masuk ke dalamnya, madmuman madhura, dalam keadaan tercela dan dalam keadaan terlaknat, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Allah menyebutkan, man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi, dan barang siapa yang menghendaki negeri akhirat, kami menambah dia dalam keinginannya. Dia menginginkan tanaman akhirat, maka kami berikan kepadanya, yaitu apa yang dia inginkan dari akhirat itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, dia memberikan apa yang diinginkan oleh hamba-hambanya, dan Allah Maha mengetahui tentang hati para hambanya. Orang-orang yang menghendaki akhirat dan orang-orang yang menghendaki dunia, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pentingnya seorang mukmin yang beriman kepada akhirat untuk selalu meluruskan niatnya bahwa kehidupan ini di dunia ini hanya sementara, sedangkan kehidupan yang kekal adalah di akhirat. Maka negerinya orang-orang beriman adalah negeri akhirat yang menjadi idaman mereka. Ini yang harus selalu kita tanamkan dalam diri kita ini, sehingga apabila kita melihat dunia ini dan berbagai macam keindahannya, harta bendanya dan yang lainnya, ya, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, maka kita pun tidak tertipu dengan itu semuanya, karena mengetahui bahwa dunia ini hanya sementara. Kemudian Allah Azza wa Jalla memuji orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang ikhlas dalam beramal, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memuji mereka dalam beberapa ayat Al-Qur'anul Karim. Di antaranya apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Insan atau surat Ad-Dahr ayat yang ke-9. Allah menggambarkan kepada kita tentang orang-orang yang mereka berbuat baik di dunia ini benar-benar hanya karena Allah Azza wa Jalla, dan mereka dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengingat masa lalu mereka ketika mereka di dunia, tatkala mereka berbuat baik. Kata Allah Azza wa Jalla, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ini ucapan orang-orang ahli surga
ya, bahwa mereka ketika di dunia dahulu mereka memberikan makan kepada anak yatim, kepada orang miskin, dan kepada para tawanan, ya, tawanan perang, dan mereka memberikan pada orang-orang itu murni hanya karena Allah, ya. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, ya, dan mereka memberi makan padahal mereka butuh pada makanan itu, tapi mereka tetap memberikan kepada, yaitu orang miskin, anak yatim, dan orang tawanan. Lalu mereka mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami berikan kepada kalian makanan ini benar-benar karena wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura, kami tidak mengharapkan dari kalian balasan dan tidak pula ucapan terima kasih, ya. Jadi kalau seorang ikhlas dalam beramal, kalau misalnya ada orang yang diberikan dan dia tidak mengucapkan terima kasih, ya sudahlah, jangan marah. Walaupun memang dari segi adab, Islam mengajarkan adab kepada kita. Kalau orang berbuat baik pada kita mengucapkan pada dia misalnya terima kasih, syukran, atau jazakallah khair, jazakallah khair. Ini bagian dari adab-adab Islam yang diajarkan kepada kita. Namun tatkala ada orang, mungkin karena kejahilannya atau memang orang yang seperti itu, ketika diberikan dia tidak mengucapkan terima kasih, maka biarkanlah. Karena memang seorang kalau dia ikhlas kepada Allah, dia tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Jadi ketika kami berikan makanan pada kalian, kami tidak mengharapkan balasan dari kalian dan tidak pula ucapan terima kasih. Kemudian Allah menyebutkan tentang amalan-amalan yang mulia, ya, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-114. Allah Azza wa Jalla berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari bisikan-bisikan mereka. Mereka berbisik-bisik, ya. Dalam berbisik-bisik itu tidak banyak kebaikan padanya, illa, kecuali. Jadi orang kalau ngobrol, bicara, berbincang-bincang, perbincangan itu kebanyakan tidak ada kebaikan padanya, kecuali illa man amara bisadaqah, orang yang memerintahkan untuk bersedekah, au ma'rufin, atau orang yang memerintahkan untuk berbuat baik, yang amar ma'ruf, au islahin bainan nas, atau orang yang memerintahkan untuk mendamaikan di antara manusia. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, dan barang siapa yang melakukan hal tersebut dengan mengharapkan ridha Allah, fasawfa nutihi ajran 'azima, maka kami akan berikan kepadanya pahala yang besar. Pernah ada seorang datang kepada Nabi alaihissalam, seorang Badui. Dia memeluk Islam, kemudian terjadi peperangan, dan dia salah seorang yang ikut dalam peperangan itu. Dan Nabi alaihissalam membagikan harta rampasan bagi yang berhak. Di antara yang berhak mendapatkan harta rampasan itu adalah orang tersebut. Tapi setelah perang dia menghilang, sehingga dia dicari oleh para sahabat dan ditemukan. Kemudian mereka mengabarkan bahwa Rasulullah SAW mencari dia untuk diberikan bagiannya dari harta rampasan perang tersebut. Lalu orang itu datang dan menemui Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW memberikan bagiannya dari harta rampasan itu. Maka dia menolak. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku masuk Islam bukan karena ini, ya. Aku masuk Islam bukan untuk ini. Yani aku inginkan adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini contoh bagaimana keikhlasan itu benar-benar telah mewarnai, ya, dan tertancap dalam hati orang ini, ya, sehingga dia pun tidak mau menerima bagian yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, karena dia niat masuk Islam bukan untuk itu, hanya benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan tentang ketika peperangan Uhud terjadi. Di sana pada awalnya kemenangan Allah berikan pada kaum mukminin. Namun setelah itu ada sebagian orang yang mereka turun dari Jabal Rumah, dari sebuah bukit
yang Nabi SAW menempatkan di situ 40 orang pasukan pemanah. Ketika mereka melihat bahwa kaum mukminin sudah mengalami kemenangan pada permulaan perang itu dan orang musyrikin telah dipukul mundur, maka turunlah beberapa orang dari bukit itu. Hanya tinggal segelintir manusia, segelintir orang yang tetap bertahan di bukit tersebut. Ya. Karena apa? Mereka melihat harta rampasan yang ditinggalkan oleh orang-orang Quraisy. Ketika Khalid bin Walid, waktu itu Khalid bin Walid belum memeluk Islam dan dia masih salah satu pasukan dari orang-orang musyrikin. Ketika Khalid bin Walid melihat bahwa bukit itu sudah dikosongi oleh manusia, mereka pada turun, maka Khalid bin Walid mengambil alih, memutar pasukannya, kemudian memukul dari belakang, sehingga kaum mukminin mengalami kekalahan. 70 orang di antara sahabat-sahabat Nabi SAW wafat, ya, terbunuh, syahid dalam peperangan tersebut. Salah satunya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga di antaranya adalah Abdullah Al-Ansari, ayah dari Jabir, itu juga mati terbunuh. Makanya Allah mengingatkan tentang peristiwa ini. Ya, Allah menyebutkan tentang mereka, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Ya, Allah menegur mereka dengan keras. Di antara kalian ada yang menghendaki dunia dan di antara kalian ada yang menghendaki akhirat. Ya, ini peringatan dari Allah kepada dalam peristiwa tersebut. Padahal mereka, ya, karena anggapan mereka bahwa kaum mukminin sudah mengalami kemenangan, sehingga mereka kemudian turun, ya. Tapi itu tetap termasuk melanggar perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Alaihi Wasallam ketika menempatkan 40 pasukan pemanah itu, beliau mengatakan, kalian tetap di bukit ini, kalah atau menang atau kalah, jangan turun dari bukit ini. Ya, namun itulah kemudian yang terjadi, sehingga Allah menegur mereka dengan teguran yang, ya, mengingatkan kepada kaum mukminin tentang bahaya menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan cinta kepada atau ingin mendapatkan bagian dari dunia ini. Kemudian hadis Nabi Alaihi Wasallam, ya, juga menyebutkan, dan ini hadis yang masyhur, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niat-niatnya. Untuk apa seorang itu beramal? Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan dibalas dengan sesuai dengan apa yang dia niati. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita agar di dalam semua amal-amal ibadah kita, baik itu salat, puasa, zakat, haji, kemudian jihad fisabilillah, sedekah dan yang lainnya, harus benar-benar kita niatkan atau diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba hendaklah diniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, dan hadis ini hadis yang baik sanadnya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man ghaza fi sabilillahi wa lam yanwi illa iqalan falahu manawa. Barang siapa yang berperang di jalan Allah dan ketika dia berperang dia tidak niat kecuali untuk mendapatkan tali ikatan kaki onta, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Karena ada di antara manusia ketika berperang mereka ingin harta rampasan, bukan karena harta Allah, tapi ingin harta rampasan. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada umat ini dalam semua hal agar betul-betul niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian kata Nabi alaihi wasallam juga, innama yub'atsun nasu ala niyatihim. Sesungguhnya manusia nanti dibangkitkan dari kiamat sesuai dengan niat-niat mereka. Ya, manusia dibangkitkan dari kiamat kelak sesuai dengan niat-niat mereka. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Maka di sini pentingnya ketulusan hati, ya, dalam hidup di dunia ini. Ya, kita hidup dalam dunia ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang
keutamaan atau pentingnya ikhlas ini, para ulama menyebutkan di antaranya adalah ikhlas adalah sebagai penyebab keselamatan seorang hamba di akhirat kelak dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah hanya memberikan balasan kepada hamba-hambanya yang mukhlis, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan disebutkan pula tentang orang yang ikhlas dalam beramal, maka Allah akan menolong dia. Orang betul-betul niatnya benar karena Allah, Allah akan menolong orang itu. Ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Man kanat al-akhiratu hammahu." Barang siapa yang akhirat menjadi keinginannya, tekad bulatnya adalah akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya. Allah akan menjadikan hatinya kaya. Orang yang niatnya hanya untuk akhirat. Wa jama'alahu syamlahu, dan Allah kumpulkan baginya kekuatannya. Ya, karena dia niat akhirat, Allah menambah kekuatan pada orang itu. Ya, maka dia rajin dalam beribadah, tekun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Jama'alahu syamlahu. Allah kumpulkan pada dirinya kekuatan. Karena tujuannya akhirat. Kemudian wa atathu dunya wa hiya raghimatun, dan dunia akan datang padanya dalam keadaan hina dina. Jadi orang yang menghendaki akhirat, dia akan dikejar oleh dunia, dan dunia datang dengan hina kepada orang tersebut. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa man kanatid dunya hammahu," dan barang siapa yang dunia menjadi tujuannya, dunia menjadi ambisinya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, maka Allah akan menjadikan kefakiran di depan matanya. Allah akan menjadikan kefakiran di depan kedua matanya. Ya, wa farraqa alaihi syamlahu, dan Allah akan melemahkan kekuatannya. Ya, Allah akan melemahkan kekuatannya. Maka dia tidak akan merasakan puas dengan dunia ini. Terus mengejar dunia sampai dia itu payah. Karena Allah mengambil kekuatannya ketika dia mengejar dunia itu. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dan dia tidak mendapatkan bagian dari dunia ini kecuali yang Allah takdirkan kepadanya. Tidak lebih dari apa yang Allah tentukan untuknya. Nah, ini juga memberikan gambaran kepada kita tentang pertolongan Allah bagi orang-orang yang menghendaki akhirat. Allah akan memberikan kekuatan padanya untuk beramal. Ya, dan ini semua harus kembali pada niat-niat kita. Hati-hati setiap hamba hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bahwasanya keikhlasan itu juga akan memudahkan rezeki seorang hamba. Allah akan memberikan rezeki pada seorang hamba dan pahala yang besar di sisinya karena keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka dari itu jangan takut dengan rezeki tatkala seorang itu ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dalam keadaan sakit, kemudian dijenguk oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan beliau berpesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas tentang berinfak di jalan Allah, atau berbuat baik di jalan Allah. Ya, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Sesungguhnya engkau tidaklah sekali-kali engkau menginfakkan satu nafkah, ya, dari hartamu, tidaklah engkau menginfakkan satu nafkah tabtaghi biha wajhallah, yang kamu harapkan dari infakmu itu hanya wajah Allah, illa ujirta 'alaiha, melainkan Allah akan memberikan balasan pahala kepada engkau. Hatta ma taj'al fi imra'atika, sampai-sampai apa yang kamu berikan pada istrimu ini adalah juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rezeki yang dikeluarkan ya untuk infak kepada keluarga, istri dan anak, fadilahnya lebih besar daripada yang selainnya.
Nah ini hadis ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kemudian orang yang tidak ikhlas, dan ini menunjukkan keutamaan ikhlas. Orang yang tidak ikhlas ini akan terancam dengan api neraka. Hadis yang paling masyhur di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang 3 orang yang mereka semua ini beramal amal kebaikan, amal soleh dalam pandangan manusia, tapi karena tidak ikhlas, mereka adalah orang-orang pertama yang dilemparkan dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida. Sesungguhnya orang pertama yang akan diputuskan pada hari kiamat adalah seorang yang dia mati syahid. Fa'utiya bihi, orang ini dibawa ya ke hadapan Allah Ta'ala. Fa'arrafahu ni'amahu, lalu Allah ingatkan kepada orang ini akan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya ketika di dunia. Fa'arrafaha, maka orang ini mengetahui, dia ingat nikmat-nikmat dahulu ketika dia di dunia yang Allah berikan kepadanya. Kemudian Allah bertanya pada orang ini, fama amilta fiha, apa yang kamu kerjakan dengan nikmatku yang aku berikan pada engkau? Qataltu fika hatta ustushhidtu, kata orang itu, aku telah berjihad di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid. Kata Nabi, kata Allah Ta'ala kepada orang ini, kadzabta, kamu berdusta, walakinnaka qatalta li an yuqal jari', tapi kamu dahulu ketika berperang yang kamu inginkan supaya kamu diberi gelar, kamu dikatakan sebagai orang yang pemberani. Faqad qila, sudah disebutkan ketika di dunia, kamu sudah disebutkan pemberani ketika di dunia. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, kemudian diperintahkan, lalu orang itu dibawa, diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Ini orang pertama. Orang kedua, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu, seorang yang dia belajar ilmu dan dia mengajarkan ilmu kepada manusia. Wa qara'al Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'anul Karim. Fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, maka orang ini dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah ingatkan pada orang ini tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya ketika di dunia. Fa'arafaha, maka dia mengetahui nikmat-nikmat tersebut, dia mengingat nikmat-nikmat tersebut. Qal fama amilta fiha, Allah bertanya pada orang ini, apa yang kamu kerjakan dengan nikmatku yang aku berikan kepada engkau yang ketika di dunia? Qal, kata orang itu, ta'allamtul ilma ulamtuhu, aku belajar ilmu dan aku mengajarkan ilmu ini yakni kepada manusia. Ya, wa 'allamtuhu wa qara'tul Qur'an, dan aku juga wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku membaca Al-Qur'an karena engkau ya Allah. Qal kadzabta, kata Allah Ta'ala pada orang ini, kamu dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqalu alim, kamu dulu ketika belajar ilmu supaya dikatakan kamu seorang alim. Ya, wa qara'tal Qur'ana liyuqal huwa qari, dan kamu membaca Al-Qur'an supaya dikatakan bahwa kamu seorang pembaca Al-Qur'an yang baik. Faqad qila, sudah dikatakan di dunia, ya, ketika kamu di dunia. Tsumma umira atau amara bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar, kemudian Allah memerintahkan orang ini diseret di atas wajahnya dan dilemparkan di dalam api neraka. Kemudian yang ketiga, wa rajulun wassa'allahu alaihi fa'atahu min asnafil mal, dan seorang yang Allah luaskan rezekinya, Allah berikan kepadanya berbagai jenis harta. Wa atahu min asnafil mali kullihi, Allah berikan dia harta yang bermacam-macam. Fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, kemudian orang itu didatangkan kepada Allah Ta'ala, lalu Allah mengingatkan kepadanya tentang nikmat-nikmatnya Allah yang Allah berikan kepadanya. Fa'arafaha,
Maka dia pun mengingatnya. Qal fama amilta fiha. Kata Allah Ta'ala, apa yang kamu kerjakan dan nikmatku yang aku berikan pada engkau? Qal ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha. Kata orang itu, yakni Allah, tidak ada satu jalan kebaikan pun yang engkau cintai, engkau sukai untuk diinfakkan harta di jalan tersebut, melainkan aku infakkan hartaku ke jalan itu hanya untukmu. Qala kadzabta. Kata Allah Ta'ala, kamu berdusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawadun. Kamu lakukan hal itu supaya kamu dikatakan orang yang dermawan. Faqad qila, sudah dikatakan di dunia. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan kepada orang itu, lalu diseret dia dari wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Ini hadis. Ketika Abu Hurairah membaca hadis ini, sampai beliau itu pernah satu kali beliau pingsan. Dalam satu kesempatan yang lain, beliau menggos-menggos ketika membaca hadis ini, karena takutnya kepada kandungan dari hadis ini. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, hendaknya seorang betul-betul meluruskan niat. Godaan dunia ini sangat besar, ya. Godaan dunia sangat besar. Orang-orang yang berbuat baik ini, ketika niat mereka bukan karena Allah, niat mereka hanya untuk dunia, maka Allah berikan mereka di dunia, dan di akhirat mereka tidak mendapatkan sesuatu apapun. Ya, mereka tidak mendapatkan kecuali azab Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan tentang tiga orang ini, mereka adalah ulaika tsalatsah awwalu khalqillahi tus'aru bihimun nar yaumal qiyamah. Tiga orang itu yang pertama kali dinyalakan api neraka untuk mereka di hari kiamat kelak. Waliyadzu billah. Kemudian juga termasuk dalam menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu hanya untuk dikatakan orang ini masya Allah, orang ini pintar, orang ini alim, orang ini kuat, orang ini tegas, orang ini keras, ya, supaya dipuji oleh manusia. Ya, atau dia untuk membodoh-bodohi orang lain. Ini pun terancam oleh Rasulullah SAW. Beliau mengancam orang-orang demikian. Ya, kata Nabi SAW tentang orang-orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, man ta'allama ilman, barang siapa belajar ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, ya, dia belajar ilmu yang mana sebetulnya dengan ilmu ini dia mengharapkan wajah Allah, namun la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan minad dunya. Namun dia tidak belajar ilmu tersebut kecuali untuk mendapatkan bagian dari dunia ini. Ya, bagian dari dunia ini. Maka orang demikian lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Dia tidak akan merasakan baunya surga di hari kiamat kelak. Ya, ini ancaman bagi para ulama. Para ulama-ulama yang tidak ikhlas dalam belajar ilmu, hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia, tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan dunia. Maka balasannya adalah jangankan masuk surga, baunya surga tidak tercium oleh orang ini. Padahal ilmu adalah salah satu di antara amal yang mulia. Menuntut ilmu salah satu di antara amal yang mulia, yang dia menjadi amal jariah, ya, bisa turun temurun, dan pahalanya terus dia mendapatkan pahalanya selama orang mengamalkan ilmunya. Kemudian dalam riwayat yang lain, kata Nabi alaihissalatu wassalam, man ta'allama al-ilma liyumariya bihi sufaha, barang siapa yang belajar ilmu untuk dia berdebat dengan orang bodoh, ya, au liyubahiya bihil ulama, atau dia untuk membanggakan dirinya, ya, menyaingi para ulama, au liyasrifa bihi wujuhan nas ilaihi, atau dia belajar ilmu supaya orang-orang datang padanya, ya, supaya orang-orang datang kepadanya, fahuwa finnar, maka dia di dalam neraka. Ini ancaman dari Rasulullah SAW tentang bahayanya orang menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita melihat ada dua hal. Menuntut ilmu karena materi, ya, liyusiba bihi aradan minad dunya, agar dia mendapatkan benda, harta
dari dunia ini. Ya. Kemudian di hadis yang berikutnya, bukan materi. Yang dia peroleh bukan materi, tapi dia tujuan untuk ilmu, liyumariya bisufaha, untuk dia berdebat dengan orang bodoh. Lalu nanti dia mengatakan, kamu tuh bodoh, kamu tuh jahil. Ya. Untuk mengata-katai orang demikian. Ya. Jadi bukan untuk mencari kebenaran. Atau liyubahiya bihil ulama, atau untuk dia membanggakan ilmunya kepada para ulama. Ini pun bukan materi. Ya, tapi hal-hal lain yang diinginkan. Ya, aulia srifa bihi wujuhan nas ilaihi. Atau yang ketiga, dia ingin supaya mengalihkan pandangan manusia kepadanya, supaya majelisnya masya Allah penuh, ya, ribuan, jutaan, ya, ini yang diinginkannya, tapi bukan karena Allah. Maka kalau memang demikian niat-niat mereka, maka kata Nabi SAW, fahuwa finnar, maka dia tempatnya dalam api neraka. Waliyadzubillah. Idzan ikhlas, ya, mengikhlaskan amal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, ini satu hal yang diperintahkan oleh Allah, dan harus seorang menjaga niat-niatnya dalam beramal. Karena orang-orang yang riya, ya, yang beramal bukan karena Allah, nanti di hari kiamat Allah mengatakan pada mereka, ya, idhabu ilal ladzina kuntum turauna bi a'malikum fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian dulu ketika beramal di dunia ini supaya dilihat oleh mereka, supaya dipuji oleh mereka. Silakan kalian pergi ke orang-orang itu, ya. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Silakan lihat, apakah kalian mendapatkan balasan di sana dari orang-orang itu. Ya, ini juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Ahmad, tentang apa yang Allah katakan pada orang-orang yang riya di hari kiamat kelak. Suruh pergi kepada orang-orang yang mereka ingin mendapat pujian dari orang-orang itu. Ya, silakan cari pahala pada orang-orang tersebut. Kemudian di antara keutamaan dari ikhlas adalah ikhlas, sebagaimana sudah dijelaskan, adalah asas a'malil qulub. Landasan semua amalan hati adalah keikhlasan. Ya, karena amalan hati itu banyak, takut, cinta, iman, ya, dan yang lainnya. Nah, landasan utama a'malul qulub adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keikhlasan disebutkan oleh para ulama itu akan membesarkan, ya, amal yang kecil menjadi besar karena ikhlas. Sebaliknya, amal yang besar menjadi kecil nilainya, bahkan tidak ada nilainya karena ketidakikhlasan. Ya, sebagaimana Allah disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim, Allah Azza wa Jalla berfirman tentang orang-orang yang beramal tapi mereka syirik pada Allah Azza wa Jalla, faqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Maka kami datangkan amal-amal mereka di akhirat nanti, kemudian kami jadikannya sebagai haba'an manthura, debu yang berterbangan. Ya, ini amalan orang-orang yang musyrikin, orang-orang yang tidak ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Amal yang besar menjadi tidak ada artinya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah ibn Mubarak rahimahullah taala, rubba amalin saghir 'azzamathu an-niyatu. Banyak amal-amal yang kecil dibesarkan oleh niat. Wa rubba amalin kabir sagharathu an-niyatu. Dan banyak amal-amal yang besar dia menjadi kecil karena niat. Kemudian di antara keutamaan dari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas adalah akan memperbaiki keadaan seseorang. Seorang yang mukhlis karena Allah Azza wa Jalla, Allah memperbaiki keadaannya. Kalau dia sulit diberikan kemudahan, ya. Kalau dia fakir diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaannya adalah
Allah memperbaiki keadaan hamba itu. Ya. Dan yang namanya perbaikan, kita ini jangan hanya melihat sesuatu yang baik itu dari sisi materi. Ya, jangan menjadi orang yang materialistis. Ya. Tapi kebaikan keadaan seorang itu yang terutama adalah kebaikan dalam dirinya, ketentraman dalam hatinya dan jiwanya. Ya, walaupun kehidupannya sederhana, tapi hatinya tenang. Maka dia jauh lebih baik daripada orang yang kaya raya, tapi hidupnya tidak tenang. Kemudian di antara perbaikan yang dimaksud ketika seorang mendapatkan teman yang baik, istri yang solehah, ya, yang menjadikan dia itu tenang, ini karena keikhlasannya. Ini semua termasuk dari perbaikan keadaan. Jadi yang dimaksud dengan memperbaiki keadaan seorang hamba yang ikhlas, jangan dilihat hanya dari sisi materi. Ya, jangan dilihat dari sisi materi. Ya, karena materi itu bukan yang menentukan seorang bahagia atau tidak, bukan yang menentukan seorang tenang atau tidak, tapi kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dekat dengan Allah Azza wa Jalla, dia beribadah pada Allah dan ikhlas, ya, maka dia mendapatkan sesuatu yang tidak diperoleh oleh yang lainnya. Nah, maka dari itu para ulama betul-betul memperhatikan masalah mengajarkan keikhlasan ini kepada hamba-hamba Allah. Hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat, ya, sesungguhnya amal-amal itu hanya tergantung dari niat. Ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan bahwa setiap orang mendapatkan balasan berupa niat apa yang diniatkannya. Ini disebutkan oleh para ulama, seandainya ada seorang yang dia hanya mempelajari hadis ini, ya, kemudian diajarkan kepada manusia bagaimana mereka meluruskan niat-niat mereka dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tentang pentingnya hadis ini. Kemudian di antara keutamaan dari mengikhlaskan amal kepada Allah Azza wa Jalla adalah seorang akan dibersihkan, atau salah satu penyebab bersihnya hati seseorang dan diterimanya amal seseorang. Nabi SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa ubtughiya bihi wajhuh. Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak menerima amal dari seorang hamba melainkan yang betul-betul murni dan dia hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan ikhlas adalah sebagai penyebab seorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengampuni dosa seorang hamba karena keikhlasannya kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu orang yang betul-betul minta ampun pada Allah dan ikhlas, Allah mengampuninya. Ya, jadi ampunan yang Allah berikan pada seorang hamba yang ikhlas dalam mohon ampunan pada Allah, ini salah satu sebab utama adalah karena dia ikhlas dalam mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keikhlasan akan mengangkat derajat seorang hamba, ya. Bahwa keikhlasan akan mengangkat derajat seorang hamba walaupun dia tidak beramal dengan satu amal, yang dia tertinggal dalam satu amal, namun Allah telah memberikan dia pahala dan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yang diberikan di sini, ya, bahwa keikhlasan itu menjadi penyebab diangkatnya derajat seorang hamba adalah orang-orang yang mereka disebutkan dalam Al-Quranul Karim di zaman Rasulullah SAW, mereka itu tidak mendapatkan perbekalan untuk peperangan, ya. Karena di zaman Rasulullah SAW, orang kalau berperang itu jihad fisabilillah, masing-masing membawa bekalnya sendiri, tidak ditanggung oleh negara. Ya, ini di zaman Rasulullah SAW dahulu. Makanya Allah menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-92, wala 'alal ladzina idza ma atau litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Jadi orang-orang yang Allah berikan Allah
tidak memiliki perbekalan, sehingga mereka datang kepada engkau ya Muhammad, mereka ingin ikut berperang, lalu engkau mengatakan yakni kepada mereka, la ajidu ma ahmilukum alaih, aku tidak mendapatkan bekal untuk membawa kalian ikut dalam peperangan. Nah, mereka menyesal karena tidak ikut dalam peperangan, karena tidak ada perbekalan. Tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Maka mereka orang-orang itu menangis. Mereka meninggalkan Rasulullah SAW karena tidak ada perbekalan ya dari beliau. Maka mereka pulang menangis ya karena sedih ya, karena mereka tidak mendapat sesuatu untuk mereka infakkan dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW menyebutkan tentang orang-orang ini yang mereka tidak mendapatkan perbekalan untuk pergi berperang di jalan Allah. Kata Nabi SAW, inna aqwaman khalfana fil Madinah. Ada sejumlah orang mereka tertinggal di kota Madinah, yakni tidak ikut berperang. Ma salakna syi'ban wala wadiyan, tidaklah kita menempuh satu jalan di gunung, wala wadiyan, dan tidak pula kita melintasi sebuah lembah, illa wahum ma'ana, melainkan mereka bersama kami. Habasahumul udzur, mereka ditahan oleh udzur mereka. Jadi orang-orang ini tetap mendapat pahala. Orang-orang yang berada di kota Madinah yang tidak ikut berperang bersama Rasulullah SAW, tapi niat mereka sebetulnya ingin berperang, namun tidak ada perbekalan, mereka tetap mendapat pahala sebagaimana orang-orang yang pergi berperang. Ini diantara fadilah, keutamaan, keikhlasan dalam beramal yang dicontohkan di sini dalam berperang. Dalam peperangan yang mereka ingin berperang tapi mereka tidak mempunyai perbekalan, maka mereka menangis sedih. Maka Allah tetap memberikan balasan pahala kepada mereka sesuai dengan niat-niat mereka, keikhlasan mereka. Kemudian keikhlasan, di antara keutamaan yang disebutkan oleh para ulama adalah menjadi penyebab selamatnya seorang dari fitnah-fitnah. Karena fitnah ini banyak. Kita hidup di zaman yang banyak godaannya. Nah, orang yang betul-betul ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, maka dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang dibawakan dalam pembahasan ini adalah kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana beliau ketika ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, yang mana istri penguasa Mesir telah menawarkan dirinya, menyerahkan dirinya untuk dizinai oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf pun walaqad hammat bihi wa hamma biha. Namanya Nabi Yusuf sebagai seorang manusia dan pemuda yang ketika itu pemuda yang ganteng, ya. Dia disebutkan dalam ayat ini ketika wanita ini telah ingin untuk dizinai oleh Yusuf. Wa hamma biha. Yusuf pun sebagai manusia, dia pun yang namanya manusia juga ingin. Ya, tapi apa? Laula an ra'a burhana rabbih. Tapi Nabi Yusuf melihat ada tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada tanda yang diberikan Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, sehingga ketika wanita itu menyerahkan dirinya kepada Yusuf, maka Yusuf mengatakan, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Sesungguhnya dia Tuanku. Dia telah memberikan tempat yang baik kepada aku. Nah, ini Nabi Yusuf alaihissalam mengingat dua hal. Hal yang pertama adalah bahwa Allah memberikan nikmat kepada Nabi Yusuf yang luar biasa. Makanya Nabi Yusuf berlindung pada Allah Ta'ala. Dia mengingat Allah Azza wa Jalla. Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah, yani dari ajakanmu, aku berlindung pada Allah. Ini hablum minallah. Kemudian dia mengingat akan kebaikan tuannya, ya, suami dari wanita ini yang telah menganggap dia sebagai anak. Ya, maka Nabi Yusuf mengatakan, innahu rabbi ahsana mathwaya. Dia adalah Tuanku. Rabbi di sini bukan Allah yang dimaksud, tapi suami dari wanita ini. Dia telah menempatkan aku tempat yang baik. Masa aku khianat dengan kepadanya? Ini dengan berzina dengan kamu. Ya, maka ketika seorang ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, dia menjaga hubungannya dengan Allah,
dan dia menjaga hubungannya dengan manusia, maka dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah. Fitnah dicontohkan di sini adalah fitnah berkaitan dengan wanita. Demikian pula fitnah dalam harta. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna likulli ummatin fitnah." Sesungguhnya setiap umat ada ujiannya. Wa inna fitnatak ummati al-mal. Dan sesungguhnya ujian bagi umatku adalah harta. Jadi ikhwani fillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian di antara keutamaan ikhlas kepada Allah di dalam beramal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini kita mencukupi bab ini, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala kita membahas bab yang berikutnya. Pembahasan berikutnya adalah dari amal-amal hati, al-khaufu ilallah, al-khaufu minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, dan memberikan keikhlasan kepada kita dalam semua amal-amal ibadah kita, dan semoga Allah menerimanya. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.